Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17170510079. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar teori komputasi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Untuk teori komputasi merupakan cabang ilmu komputer teoritis, di mana teori komputasi ini berkaitan dengan bagaimana studi persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan sebuah algoritma. Nah, model tersebut dinamakan dengan model komputasi. Ada 3 jenis, yaitu finite state automata, pushdown automata, dan yang ketiga adalah mesin Turing. Nah, teori komputasi itu dibagi menjadi 3, yaitu teori otomata, teori komputabilitas, dan yang terakhir teori kompleksitas. Untuk yang pertama, model komputasi yang finite state automata. Nah, finite state mesin ini dapat berubah suatu mesin yang tidak memiliki output S, atau kita singkat sebagai FSA. Nah, yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai FSA. Nah, jenis FSA ini ada 2, yaitu deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Untuk yang kedua adalah pushdown automata, di mana pushdown automata ini merupakan mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, yaitu last in first out, untuk menentukan apakah suatu output itu diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Nah, dalam melakukan proses penerimaan input, pushdown automata ini mengeluarkan memori stack. Nah, ini ada gambar dari pushdown automata, di mana ini menggunakan teknik LIFO. Yang pertama kali masuk, dia akan pertama kali keluar. Ini sama seperti tumpukan pada algoritma. Dan yang terakhir adalah mesin Turing, di mana mesin Turing ini dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian. Nah, sebuah mesin Turing ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada pengendali berhingga, finite control, dan yang kedua adalah pita masukan. Dan selanjutnya adalah teori komputasi, di mana teori komputasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori otomata. Teori otomata ini adalah teori yang mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu seperti gamer. Gamer ini adalah bentuk abstrak yang dapat diterima atau membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Nah, yang kedua adalah teori komputabilitas, di mana teori ini bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi ini dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Nah, dengan kata lain, teori ini mengklasifikasi persoalan sebagai dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Nah, teori kompleksitas ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan cara pendekatan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah teori kompleksitas, di mana teori ini mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau persoalan tingkat susah. Untuk bidang-bidang computing itu ACM, Computing Curricula, tahun 2005 ini membagi bidang computing menjadi 5 domain. Yang pertama itu ada computer science. Ini terfokus pada kajian aspek teoritis dan algoritma bidang computing hingga aplikasinya. Kemudian ada software engineering, di mana fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Selanjutnya ada informasi sistem, di mana fokus ini pada pengintegrasian solusi teknologi informasi dan proses bisnis yang mempertemukan kebutuhan informasi bisnis suatu enterprise.
Selanjutnya adalah computer engineering, di mana fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Dan yang terakhir adalah informasi teknologi (IT), proses pada penggunaan teknologi komputer ini untuk mempertemukan kebutuhan bisnis, pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. Selanjutnya adalah operasi bahasa, di mana ada operasi bahasa reguler dan operasi bahasa biasa. Di operasi bahasa reguler ini, bahasa yang diekspresikan ini menggunakan ekspresi reguler dan hanya jika finite state mesinnya ini mengenali bahasa tersebut. Nah, untuk bahasa biasa nih, ada dua contoh sebagai contohnya. Yang pertama itu ada union atau gabungan, di mana A gabungan B sama dengan X himpunan dari X, A dan X himpunan dari B. Nah, contohnya A ini berisikan A dan B, kemudian B berisikan C dan D. Untuk A gabungan B, berarti untuk isi di dalam A dan B ini digabung jadi A, B, C, dan D. Dan yang selanjutnya adalah concatenation. Untuk A yaitu berisi AB dan kemudian B berisi CD. Untuk concatenation B itu A dikali C sama dengan AC, A dikali D sama dengan AD, B dikali C sama dengan BC, dan B dikali D sama dengan BD. Ini salah nulis. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.